Dasya ini Dasya kami menang. Dewa balap dari Dasya selalu menang gelaran balap Indonesia. Pengabdi adalah balap teratas paling berbahaya di dunia. Dia ciptakan sejarah, dia banggakan negara, dia dewa balap dunia. Jadi Presiden Direktur. Kontrak endorsement miliaran dan kontrak transfer saham 5%, semua sudah siap. Asalkan Dewa Balap mau jadi duta Benki kami, syarat akan ditentukan. Tuan Ketua Dewan, halo. Halo pemirsa semua. Bahkan Taipan Dasya yang hilang 20 tahun juga datang ke belakang panggung, bawa kontrak jutaan dan 5% saham grup. Mohon Tuan Dewa Balap, duta untuk mobil Benkinya. Tuan Dewa Balap, boleh kami masuk? Tidak. Dewa Balap mana? Kenapa Dewa Balap hilang? Cari di seluruh Dasya. Harus temukan Dewa Balapan. Ayah, Dewa Balap, lihat tidak? Impianmu kuwujudkan untukmu. Selanjutnya, hadiah 100 juta untuk istriku semua. Mulai sekarang hidup bahagia dengan keluarga. Tidak sepertimu. Pergi ke Gulau. Oke, Sayang, pasangan sekarang main heboh. Tunggu. Ternyata istri saya. Shobao. Jatuh di mana? Terbentur? Sakit tidak? Aduh kamu ini, kamu nyetir gimana sih? Kamu lukai orang. Aku komplain kamu, percaya? Zeng Jiani. Lihat siapa aku? Suamiku. Aku setiap hari di luar, bekerja keras nyetir taksi. Kamu perlakukan aku begini. Kamu selingkuh, ya? Lepaskan aku. Sudah kamu tabrak. Aku bicara terus terang. Zhang Hao. Ayo kita chat. Karena dia. Kamu mau cari aku? Anak kita tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak ingin apa-apa. Aku tiap hari ikut kamu. Hidup sengsara sopir taksi. Aku sudah muak. Kamu cuma mau uang? Aku punya banyak. Aku kasih kamu. Berdiri di sana. Cukup. Sudah cukup? Kamu beri aku. Kasih aku apa? Kamu bisa kasih apa? Beri aku uang nyetir taksi harianmu. Hasil 200-300 yuan. Uang itu cukup buat makanku atau cukup buat minumku? Sadarlah, Mas. Bagaimanapun, sudah begini. Kamu sendiri banding. Shu. Tuan Shu. Dewa balap Dasya, muda berbakat. Segera kerjasama dengan ketua. Duta untuk mobil Benki Group Hengsheng. Fee duta saja 10 juta kamu. Dewa Balap Dasya, Duta Benki. Aku tak peduli, Yas. Aku bilang, bro, kamu kebanyakan online. Kira mengendarai ini sama seperti Ferrari. Shobao. Tak usah bicara dengannya. Zhang Hao. Aku sudah pikir jelas. Lepaskan aku. Aku ingin hidupku sendiri. Tanda tangan. Cerai boleh. Anak harus ikut aku. Boleh. Aku memang tak mau. Dia ikut siapapun. Aku dengan ibu. Dia ikut siapapun. Aku dengan ibu. Anak. Paman Shu,
Kamu idolaku. Tanda tangan dong. Temanku pasti iri. Tak seperti yang lain. Nyetir taksi. Buatku diremehkan teman. Aku tiap hari ikutmu. Untukku, kamu tiap hari nyetir taksi. Dapat 200-300 saja, aku sudah muak. Kira mengendarai ini sama seperti Ferrari. Sopir taksi kenapa? Aku tanya kamu, Shancheng ini, kalau tak ada sopir taksi, bagaimana jalannya? Kamu, orang lain kaya dan baik. Lahir atau besarkan kamu? Durhaka. Cantik. Dengar logat. Orang luar ya? Mobil ini enaknya apa? Ikut kakak. Kakak bawa Ferrari asli. Ajak kamu tamasya. Jijik. Dasi. Pak mau jalan? Nak. Kamu benar-benar tidak ikut ayah? Aku mau jadi pembalap. Hanya Paman Shu, raja balap seperti ini. Baru layak jadi ayahku. Sudah kubilang padamu, jangan main balapan. Lupa bagaimana kakekmu meninggal. Aku tahu. Kamu sudah bilang berkali-kali. Kakekku meninggal saat balap, tapi itu kecelakaan. Kamu seperti sekarang, takut mengambil risiko. Itu menghindar. Aku merendahkanmu. Nak, Kamu berhenti di sana. Dan kamu juga. Aku juga tidak punya ibu sepertimu. Dasar anak sial. Siapa yang mau mengurusimu? Bodoh sekali. Shuobao. Kita ganti mobil. Abaikan orang seperti ini. barusan terima kasih ya. Dengar taksi Chongqing, sangat hebat dan punya banyak informasi. Kalau mau terima kasih padaku, bantu aku cari seseorang. Bukan sombong. Di Chongqing, ya gada yang tiap bisa kutemukan. Aku mau cari idolaku. Dewa balap dahsyat. Aku mau cari idolaku. Dewa balap dahsyat. Hei, aku bercanda. Lihat kamu ketakutan. Hotpot Chongqing kalian katanya sangat terkenal ya. Ajak aku ke yang paling autentik. Baik, ayo. Tolong. Tolong aku direktur grup Hengsheng. Siapa yang bawa aku ke rumah sakit? Aku kasih dia satu rumah. Bagus, kau orang tua jahat untuk memeras uang, bahkan mengaku dirinya orang terkaya di Jiangcheng ya. Apa? Aku tidak mau memeras orang. Aku benar direktur grup Hengsheng. Tolong aku. Ada apa di depan? Masih membantah? Penipu sekarang makin pintar. Sudah bisa memancing. Oh, kau pikir dengan kata-katamu kami akan percaya? Kalian Pak, Anda baik-baik? Hei, kau percaya omong kosongnya? Itu untuk memerasmu. Kau pikir dia akan kasih rumah? Mimpi saja. Peduli siapa dia, selamatkan orang dulu. Bukankah itu ayahmu? Benar orang baik. Apa gunanya? Tetap direndahkan. Kau tidak lihat TV setiap hari berita penipuan? Kau sudah dewasa. Kenapa tidak hati-hati? Benar. Hei, tidak dengar nasihat orang tua rugi di depan mata. Nanti tertipu, kau menangis. Ketua direksi sekarang masih belum ada kabar. Terima kasih. Waktu tanda tangan kontrak masih setengah jam. Kenapa ketua direksi belum datang? Mungkin karena biaya endorsementku terlalu tinggi? Pak Asisten, halo. Tolong beritahu direktur utama, kalau saya boleh jadi endorser mobil Benki, saya mau turunkan biaya endorse jadi 1 juta. Bukan, kalau bisa kerja sama dengan perusahaan Anda. Saya mau tampil gratis. Anda pulang dulu saja. Direktur utama sedang tidak bisa dihubungi. Apa? Endorsement kali ini sangat penting bagi saya. Ini bukti nilai komersial saya. Jangan sampai ada masalah. Shuobao, tenang. Kamu adalah raja balap dahsyat. Grup Hengsheng pasti pilih kamu jadi endorser. Duduk yang mantap. Hati-hati, pelan kan? Taksi Jiang Hao. taksi Mana mungkin mobil saya ini sudah dimodifikasi. Mesinnya setara mobil balap. Dia cuma taksi tua, berani? Dia muntah darah. Ada mobil potong jalur di depan. Sudah stabil. Dia gila ya? Buru-buru mau menolong
Hati-hati. Saya malah kalah dari supir taksi. Kebetulan, pasti cuma kebetulan, Shobao. Halo, pasang rintangan di jalan pemandangan Binjai. Hentikan taksi itu. Tangkap supirnya. Tunggu dulu. Bos suruh hentikan taksi, bukan mobil ini. Ayo pergi. Lambat sekali, jago nyetir enggak sih? Jalan diblokir di depan. Bagaimana ini? Jangan panik. Wah, apa itu? Wah. Cepat lari. Itu teknik drift. Tikungan maut. Konon katanya, hanya dewa balap yang hilang lama yang bisa menampilkannya dengan sempurna. Kau siapa sebenarnya? Akulah. Drift mode. Dewa balap muncul lagi. Gimana nih, Bang? Lari, cepat lari. Suster. Ada lansia di sini butuh pertolongan darurat. Tolong dulu, baru hubungi keluarganya. Maaf, aku harus buru-buru. Maaf ya, membuatmu menunggu. Mau makan hotpot kan? Sekarang antar kamu ke sana. Kamu belum bilang siapa kamu sebenarnya? Aku cuma supir taksi biasa. Tadi kamu juga lihat istri dan anakku sendiri memandang rendah padaku. Kalau aku benar-benar dewa balap, mereka pasti memujaku. Tapi Tadi aku tidak berpikir panjang. Hanya ingin cepat-cepat mengantar bapak tua itu ke rumah sakit. Otak langsung kosong, ya sudah melakukannya. Aku juga berharap aku adalah dewa balap. iya juga ya. Dalam situasi darurat, orang memang bisa melakukan hal-hal di luar nalar. 24,8, ya? Perjalanan ini gratis. Maaf sudah membuang waktumu. Bagaimana kamu cari uang? Tadi antar orang tua ke rumah sakit gratis, lunasi biaya obat juga. Sekarang mau gratiskan tagihanku. Cukup ganti rugi sehari. Beri 15 saja. Cukup buat bensin. Hei Nona, kembali aku kembalikan Nona. Nona terlalu banyak. Sisanya jadi upahmu bantu cari dewa balap. Belakangan ini, teknik mematikan dewa balap drift maut muncul di Chongqing. Banyak yang percaya dewa balap yang lama hilang ada di Shancheng. Semakin banyak penggemar datang khusus. Sudah ketemu penyelamatku? Belum. Sampaikan perintah. Jadikan cari dewa balap sebagai daya tarik. Selenggarakan kompetisi dewa balap tanpa syarat peserta. Temukan penyelamatku. Naluriku bilang hari itu yang antar aku ke rumah sakit sopir taksi itu kemampuannya seperti dewa balap. Baik. Oh ya, Prestir, Raja Balap Shushuo, untuk jadi duta Benki. Sedang tunggu di luar kamar. Minta ketemu Anda. Beritahu dia. Siapa pemenang kejuaraan ini? Dialah yang jadi duta. Ya, Diselenggarakan oleh grup Hengsheng. Mencari dewa balap, kejuaraan balap nasional. Juara akan dapat bernilai jutaan, duta mobil Benki, dan 5% saham Hengsheng. Selamat datang mendaftar dan ikut lomba. Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang jangan main mobil. Kamu malah balapan diam-diam. Kamu tahu kakekmu dia. Ya, aku tahu. Kakekku meninggal karena balap mobil. Kamu sudah bilang 100 kali. Kalau mau menyetir taksi jelekmu ini, kamu sendiri yang menyetirnya. Terserah kamu. Tapi, aku sudah 18 tahun. Jangan ikut campur. Aku ayahmu. Kalau bukan aku siapa lagi? Kamu tahu betapa berbahayanya balap mobil? Seberapa cepat kecepatan mobil itu? Seberapa tajam tikungannya? Aku tidak ingin seperti kamu. Hidup begitu menyedihkan. Aku tidak ingin seumur hidup terkurung di kota gunung ini. Aku mau makan dulu. Terkurung di kota gunung ini. Ada apa yang salah?
Ini aku. Bantu aku menyusup sistem pendaftaran mencari dewa balap. Hapus nama Jiang Qihang. Coret. Shobao, juara kompetisi ini pasti kamu. Kali ini, aku harus membuat chairman itu datang sendiri, membawa kontrak jutaan, dan 5% saham grup Heng Sheng untuk memohon padaku. Mewakili Benki. Halo sayang. Aku sudah sampai depan klub. Kamu di mana? Rambutku berantakan. Masa sih? Pasti ada kesalahan. Aku yakin sudah mendaftar. Nah, kenapa dia datang? Tolonglah bang. Bantu aku, biarkan aku ikut lomba. Lomba ini sangat penting bagiku. Benar-benar tidak bisa, peraturannya begitu. Jangan buat aku susah. Ikut apa lagi? Ikut pun cuma numpang lewat. Kamu ini, sama seperti ayahmu, memang bukan rezekimu. Dengarkan ibu. Cepat pulang. Jangan sentuh aku. Selain ngomong yang enak, kamu bisa apa? Dasar bodoh. Benar-benar tidak ada cara lain bang. Ada sih ada. Tapi takutnya, kamu tidak berani. Cara apa? Tanda tangani surat pernyataan. Hidup atau mati, tanggung sendiri. Apa? Memang ada peraturan ini. Jika peserta mengalami masalah apapun, harus bertanggung jawab sendiri. Tapi, kamu masih terlalu muda. Jangan gegabah. Dengar jelas tidak? Surat pernyataan itu. Cepat pulang sana. Kenapa? Takut? Aku sih mending pulang aja lu ikut bapak lu nyetir taksi. Itu juga bisa dibilang warisan keluarga. Iya juga ya. Kasih pulpen. Jangan tanda tangani. Urusanmu apa? Apa bapakmu tahu kau tanda tangan perjanjian hidup mati? Minggir. Wah, ada apa nih? Bapaknya yang supir taksi itu nggak bisa ngepuasin kamu ya? Makanya khusus nyari anaknya. Menurut gue, mending kamu ikut gue aja. Soalnya gue pasti lebih hebat dari mereka berdua. Shobao, urusan dia mau cari siapa hebat atau enggak, yang cocok itu yang penting. Tak tahu malu. Bauki, Mencari dewa balap, kejuaraan balap nasional udah dimulai. Katanya dewa balap juga lagi nyetir taksi. Apa itu kamu? Oh iya, aku... Kamu? Mimpi kali? Halo, Jiang Hao, anakmu tanda tangan perjanjian hidup mati mau ikut balapan. apa? Selamat datang di Mencari Dewa Balap Kejuaraan Balap Nasional. Shobao, kamu itu dewa balap? Semoga lewat kompetisi kali ini aku bisa nemuin si penyelamatku. Kok belum datang juga sih? Tunggu lagi bentar. Kamu siapa? Urusan lu apa? Jiang Qihang, pulang sekarang. Kau masih ingat datang ya? Duit nggak dapat, anak juga nggak bisa jaga. Nak. Dalam suasana tegang penuh ketegangan balapan telah dimulai. Kami beruntung mengundang Ketua Asosiasi Balap Dasya Bapak Wang Jian sebagai komentator tamu. Halo penonton semua, suasana balapan sangat sengit. Kedua pembalap seimbang, balapan telah memasuki tahap penentuan yang memanas. Dewa balap Shobao, kamu yang terbaik. Yang unggul saat ini adalah Xu Shuo, si pembalap tikungan maut. Dia ahli menggunakan aliran belakang membentuk pisau udara untuk mengganggu pembalap yang coba menyalip di tikungan. Sampai saat ini, tidak ada satupun pembalap bisa menyalip Xu Shuo di tikungan di belakangnya. Adalah kuda hitam Jiang Qi. Setiap kali itu, dia bisa mendekat sedikit lagi. Tikungan berikutnya pasti bisa salip. Wah. Jiang Qihang, dengarkan. Jangan coba-coba menyalip mobil bisa terbalik. Apa yang kamu lakukan di momen krusial begini? Jangan ganggu, bisa tidak? Meski mobil GTR-mu bertenaga besar, tapi bagian depannya berat, rem kiri disetel terlalu ketat, sirkuit ini banyak tikungan. Setiap kali kamu masuk tikungan, depan pasti terdorong keluar. Tikungannya berikutnya sangat tajam. Kalau kamu menikung gini, roda akan condong ke kiri. Xu Shuo menyadari ini, pasti akan gunakan aliran belakang. Mobil pasti akan terbalik. Jangan terbalik, berhenti. Kok kamu tahu semua ini? Cukup, jangan lanjut. Kamu cuma supir taksi. Apa yang kamu tahu? Nak, dengar aku. Sebenarnya aku adalah mobil. Nak. Jiang Qihang. Di mana perjanjian mati? Cepat berikan.
Harus gagalkan rencana anakku, paksa dia kurangi kecepatan. Tadi seorang peserta taksi menerobos masuk tanda tangan penjagaan. Gila, dia langsung ngomong 300 km per jam. Dengan teknik drift hantu terbang melintasi tikungan maut. Sekarang mengejar mobil hitam di depan. Dikejar habis-habisan. Mungkinkah dialah dewa balap yang kita cari-cari? Mungkinkah dia? Supir taksi lusuh dewa balap. Jangan bercanda. Ada apa? Tidak bisa kendalikan titik berat. Apa benar kata ayah? Sudah terlambat. Ingin kalahkan aku, nanti dulu. Jangan panik, nak. Tenang, terus kurangi kecepatan. Kalau tidak bisa kurangi gimana? Ayah, aku tak mau mati. Tenang, nak. Ayah di sini tetap tenang. Ayah, aku beli asuransi penerima manfaatnya kamu. Kalau aku kenapa-napa, kamu bisa dapat banyak uang. Nanti kamu beli Ferrari beneran, keliling kompleks dan sekolah kita, lari 3 hari 3 malam. Mau ngomong apa? Maaf. Sebenarnya waktu kamu selamatkan orang itu, aku lihat semua. Aku sangat senang. Kedepannya aku nggak akan ganggu kamu lagi. Jiang Qihang, tutup mulutmu. Selama aku ada, aku nggak akan biarin kamu mati di sirkuit. Anak muda, nggak mau dengar nasihat. Disuruh belajar bawa taksi kayak bapaknya. Nah ini mati bareng anak. Ayo. Sopir taksi nggak mau hidup lagi. Dia lebih 300 km per jam. Nyalip pembalap kuda hitam. Kedua mobil kena dabrak serius dan jatuh di depan. Gitu masuk tikungan mau. Kecuali dewa balap muncul lagi. Kalau enggak pasti mati. Ngimpi masa dewa balap muncul lagi. Shuswa sendiri itu dewa balap asli buta. Nggak punya malu ya? Itu suamimu dan anakmu. Mantan suami. Jangan ngomong sembarangan. Kamu Anak memang penting. Tapi hidup mati ada takdirnya. Kaya miskin di kanan langit. Tikungan maut ditambah gangguan aliran belakang. Ini dewa aja susah nyelamatin kalian. Ayah jaga diri ya. Di kehidupan berikutnya baru bisa berbakti. Jiang Qihang, dengarkan baik-baik. Ayah haus. Ingat ambilkan ayah segelas air. Taksi itu terbang. Astaga. Itu jurus pamungkas dewa balap. Lompatan maut. Taksi langsung menyalip mobil hitam dan menghalangi mobil Shushuo. Ayah, bukankah sudah kubilang tidak akan ada apa-apa? Itu supir taksi. Astaga, mereka semua masih hidup. Ini benar-benar luar biasa. Sang supir taksi memperlihatkan lompatan maut dewa balap, memecahkan aliran udara belakang mobil Shushuo, dan mereka semua masih hidup, keluar dari mobil. Mungkinkah dia benar-benar dewa balap? Ayah, kau benar-benar dewa balap? Dewa balap apa? Semua karena kau. Aku susah payah membesarkanmu. Kalau kau kenapa-kenapa, nanti siapa yang akan merawatku? Lakukan apa? Merawatmu dong. Ingatkan saja, balapannya belum selesai. Pemenang kompetisi mencari dewa balap kali ini belum juga ditentukan. Belum selesai. Aku belum kalah. Juara harusnya milikku. Qihang, bukankah kau ingin jadi juara? Mobilmu lurus ke garis finish, dia malah harus putar balik. Kalau kau jalankan sekarang, pasti lebih cepat darinya. Iya, masuk akal juga. Tapi sekarang aku cuma ingin pulang dan mengerjakan PR dengan tenang. Cepat, ayah. Masih banyak PR belum dikerjakan. Ya, ayah datang. Mulai sekarang ayah nurut kamu. Belajar yang rajin. Ujian bulan ini aku pasti juara 1. Semangat, nak. Dewa balap, lihat itu dewa balap. Juara adalah milikku. Juara adalah milikku. Dewa balap Shushuo.
Kamu dewa balap. Tidak punya malu ya. Cuma begini? Dewa balap macam apa ini? Omong kosong. Kalian cuma iri. Shusho kami. Kamu dewa balap. Shusho. Dewa balap. Shusho. Dewa balap. 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 Kalian Diam! Akulah yang pertama sampai garis finish. Akulah dewa balap. tenang dulu. Tuan Dewa Balap, tadi Anda. Yang pertama tembus garis finish adalah aku. Akulah dewa balap. Harusnya wawancarai aku. Betul, dialah dewa balap. Tapi, Anda tadi memecah aliran belakang Shushuo dan menunjukkan jurus andalan Dewa Balap, lompatan maut. Bawa anak keluar dari kepungan, raja kembali. Di hati kami, Andalah Dewa Balap sejati. Dia benar dewa balap. Curang. Dia pasti mengakali taksi itu. Mana mungkin dia menang lawan aku? Iya juga. Dia cuma supir taksi cupu. Kalau tidak curang, mana mungkin menang lawan Shuobao kami. Kalian langsung tuduh curang, nggak terima kalah ya. Mana mungkin aku kalah? Aku minta mobilnya diperiksa. Periksa saja. Mau apa? Takut ketahuan ya. Tebakan aku benar. Pasti mobilnya dimodif. Kalau tidak, kamu cuma supir taksi kampungan. Mana mungkin lebih cepat dari aku? Betul, kamu nggak sadar diri ya? Bawa anak balapan lagi. Ini bisa kamu ikuti? Gak malu kah? Ya, aku takut ketahuan. Puas? Aku mau antar anak pulang mengerjakan PR. Nggak temani kalian. Jangan ikutin ayahmu. Ternyata penyelamatku bukan dia. Aku yakin mobilmu nggak bermasalah. Kenapa nggak diperiksa? Aku cuma supir taksi. Periksa mobil cuma buang waktu. Tapi, Kapan pulang? PR belum dikerjakan. Aku antar anak pulang dulu. Hari ini terima kasih infonya. Aku berhutang budi besar. Nggak tahu bagaimana balasnya. mau ku aja dinikahin? Aku bercanda. Ayo pergi. Tidak untuk anak-anak. Hei, nak. Direktur Utama, Shushuo sudah menunggu di luar. Berdasarkan janji kita sebelumnya, harus menandatangani kontrak endorsement dengannya dan kontrak pengalihan saham. Wah. Aku selalu merasa ada yang aneh dalam hal ini. Lihatlah caranya. Aku tidak percaya dia tidak mempertimbangkan untung rugi untuk menyelamatkan seorang tua. Maksud Anda? Maaf. Direktur Utama agak sibuk belakangan ini. Masalah penandatanganan kontrak Anda harus ditunggu lagi. Apa? Bukan. Bukankah kita sudah sepakat, asalkan aku memenangkan kejuaraan Dewa Balap, maka aku bisa menjadi endorser mobil Benki. Wah. Sial. Berkali-kali. Hei, kamu dengar? Perlombaan beberapa hari lalu. Sudah dengar. Dengar-dengar, Direktur Utama sebelumnya tiba-tiba kena stroke. Diselamatkan oleh sopir taksi. Dibawa ke rumah sakit. Dia kali ini menyelenggarakan balap mobil. Utamanya untuk menemukan juru selamatnya sendiri. Tapi menurutku juaranya tidak mirip. Iya. Justru taksi yang menghentikan mobil juara itu. Agak mirip. Menyelamatkan orang. Taksi. Oh, begitu rupanya. Hati-hati. Wah. Kalau searah gratis. Aduh, nenek. Aduh. Uangnya jatuh. Apakah ini benar uangku yang jatuh? Apa kau salah paham? Gak salah. Apa aku sengaja menjatuhkan uangku ke tanah hanya untuk memberikannya padamu? Simpan baik-baik. Hati-hati di jalan, Bu. Mau kemana, Bu? Kebetulan searah. Aku antar. Wah, Pak Wang. Sungguh malu. Anda melihat saya sedang menyetir taksi. Anda pasti biasanya tidak naik taksi, kan? Saya segera pergi. Naik. Saya naik. Hari ini saya justru ingin naik taksi. Naik. Hari ini saya memang ingin naik taksi. Silakan naik. Tak disangka hobi terbesarmu ternyata menyetir taksi. Ini juga cuma ingin merasakan kehidupan rakyat biasa seperti kita. Saya tidak cari uang. Utamanya hanya untuk menyatu dengan masyarakat. Tapi
saya menyetir agak cepat. Ingat duduk yang mantap. Cepat dan stabil. Begitulah rasanya. Sebelumnya, apa kau pernah mengantar seorang lansia stroke ke rumah sakit? Ngapain dibahas lagi itu? Menyelamatkan orang saja. Sayalah lansia itu. Kaulah penyelamat nyawaku. Apa? Bawa kontrak endorsement dan kontrak pengalihan saham segera ke sini. Ini waktunya sudah pulang sekolah. Nak. Kau mau apa? Bukannya sudah kubilang jangan cari aku ke sekolah? Aduh, ayah cuma mau kasih kamu sedikit. Kamu masih merasa kurang? Mau mempermalukan ayah ya? Orang tua teman-teman sekelasku bukan naik Ferrari, dia naik Porsche. Paling jelek Mercedes atau BMW. Lihatlah ayah. Kamu kok egois banget sih? Harus biarkan teman-teman tahu, ayahku sopir taksi. Dihina mereka baru senang ya. Bukan itu maksud ayah. Ayah cuma mau kasih kamu sup ayam buat jaga kesehatan. Nyelinap banget sih ya. Aku nggak mau, Jang Chihang, aku mau sama kayak teman-teman lain. Makan seafood buffet, makan steak Angus. Apa ayah nggak ngerti sih? Lari apa? Nggak lihat ayah ya? teman-teman, mau kemana? Tarif awal 10.000 ya. Ayah cuma mikirin duit terus ya? Duit anak sendiri juga mau ambil? Ayah, Aku perkenalkan, ini ayahku sopir taksi. Kalau butuh taksi nanti panggil saja dia. Wah, bagus. Orang tuaku kadang darurat cari taksi nggak dapat bikin kesel. Om kasih kartu nama dong. iya om, kasih aku satu. Cari taksi susah banget. Cepetan ayah. Iya. Aduh. Kamu makan telur asin lagi? Apa ini bergizi? Ya, jomblo tua hidup seadanya. Hauge, kamu nggak kepikiran cari istri lagi. Cari istri? Umurku sudah tua lagi, nggak ada kerjaan bagus. Mana ada yang mau sama aku? Jiang Hao, aku masak buat kamu. Coba rasanya gimana? Makan selagi hangat. Kamu terlalu baik sama aku. Aku masih berhutang budi. Aku datang hari ini ya biar kamu balas budi. Kamu bilang apapun yang bisa, pasti kamu bantu. Kamu pasti bisa. Yaitu yang aku sebut dulu, menikah denganku. Menikah denganku. Bukannya kamu suka dewa balap? Aku suka dewa balap. Jangan pikir aku nggak tahu. Sebenarnya kamu itu hebat banget. Jadi sekarang aku suka kamu. Aku, mana bisa dibandingin sama dia? Kamu jauh lebih hebat dari dia. Cepat makan. Habis makan ajak aku keliling Chongqing. Aku belum ke Liziba, Jifang Base, sama Hong Yadong. Oke, hari ini aku jadi pemandumu. Ajak kamu jalan-jalan. Abalona. Kasih aku sedikit. Punyaku. Halo ayah. Nak, ayah lihat ada sebidang tanah di desa Guangming. Siap dibongkar proyek resort. Kamu lagi di mana? Ke lokasi, bantu ayah survei. Aku kirim beberapa orang temenin kamu. Oke. Ayo, kita pertama ke... Maaf, aku hari ini ada urusan. Nggak bisa ikut. Kita pergi lain kali ya. Hei, aku anterin kemana? Nggak usah dekat kok. Aku pergi sendiri aja. Cewek genit. Dulu bilang suka dewa balap, sekarang bilang suka aku. Coba Cicipin dulu. Ini punyaku, makan aja sana. Nona, Ke desa Guangming. Sampai nona cantik. Baik, terima kasih. Hati-hati ya.
Aduh, kamu ngapain? Kotor banget. Minggir, minggir. Hehehe, kamu mau apa? Jangan sentuh aku. Ada apa sih? Itu apa? Barang rongsokan? Ambil sana, ambil sana. Ini hadiah beli buat anakku. Ini bukan rongsokan. Bau banget. Bau apa sih? Aku mau muntah. Kamu mandi nggak sih? Jijik banget. Aku mau mandi. Aku tiap hari mandi. Mandi juga tetap kotor. Tiap hari berendam keringat bau. Bisa bersih? Orang kayak kamu nggak pantas nongkrong di kota merusak pemandangan. Iya Betul. sih, iya. Dengar nggak? Mereka bilang kau jelek. Cepat pergi sana, jangan di sini. Iya. Waktu adalah uang. Kau buang-buang uang kami. Kau sanggup ganti rugi? Masih belum pergi? Pergi. Minta maaf buat apa? Kau nggak salah. Nggak usah minta maaf ke siapa-siapa. Mana kotornya dia? Baju mungkin kotor, tapi hatinya bersih. Oh, kau rupanya. Mata bermasalah, periksa ke dokter. Kau, Parfum murahanmu lebih bau. Aku mau pingsan menciumnya. Apa katamu? Kamu juga, sudah tua begini, masih belum mengerti sopan santun? Kamu. Nggak ada kuli angkut, barang sebanyak ini? Kau angkat sendiri? Atau kau yang angkat? Sudahlah, saudara. Aku angkat kaki. Jangan pergi. Aku nggak percaya. Siapa di antara kalian yang belum pernah pakai jasa kuli angkut? lagi pula kami bayar. Betul. Dia cari nafkah dengan tenaga sendiri. Kenapa harus direndahkan? Siapa yang lebih mulia? Sudahlah, saudara. Aku segera pergi. Jangan pergi. Kau yang mulia. Taksi itu punyamu ya. Hei, kamu kan nggak jijik baunya atau kotornya? Ya kamu angkut aja. Betul, kamu angkut aja. Angkut dong. Aku nggak mau nodain mobilmu. Lagi pula aku nggak sanggup bayar ongkosnya. Aku jalan aja pulang. Aku kuat kok. Ngapain jalan gratis anterin kamu? Jangan-jangan Ayo, mainanku. Dia nggak bakal beneran ngangkut kuli angkut gratis kan? Dia cuma omong doang. Kalau dia ngangkut kuli angkut, aku makan tai di depan umum. Ah, saudara. Aku beneran nggak naik. Aku jalan pulang. Aku jalan kaki pulang. kasih ke aku ya. Mau jalan kemana? Desa Guangming. Anak perempuanku jatuh dan dirawat di rumah sakit. Pulang jagain dia. Desa Guangming jaraknya lebih dari 50 km dari sini. Kebetulan banget nih, kampung halamanku juga di Desa Guangming. Nah, pas banget anakku beberapa hari lalu suruh aku ke gunung ambil beberapa rebung liar. Cepetan naik mobil. Ayo, Maaf merepotkanmu. ayo. Dia beneran ngangkut. Dianterin, kau. Dia makan tai itu, makan dong. Kamu kira kalian tadi nggak ada yang bilang jijikan sama kuli angkut ya? Hah, malas ngomong sama kalian. Aku jalan kaki. Berhenti. Ada kerjaan nih. Oke, Tunggu bentar ya. bukankah ini rumah bibiku? Ada acara apa? Kok nggak ada yang kasih tahu? Bos, biar aku saja. Lagi ngapain sih? Mejaku jadi kotor nih. Ngapain dorong-dorong? Dakwan, Kakak sepupu. Kok kamu di sini? Kamu beneran narik siapa aja ya? Nggak pilih-pilih. gimana sih cara bicaramu? Bro, aku nggak apa-apa. Ayo kita pergi. Mau pergi kemana? Lihat nih, mejaku kotor. Kalau nggak minta maaf, nggak bisa pergi. Ini kan lumayan bersih. Dakwan, kasih muka dong, Kak. Udahlah, Kamu punya muka apa? Cuma supir taksi doang. Istri aja kabur sama orang. Masa kasih muka? kamu keluargamu ada acara hari ini ya? Beberapa waktu lalu, HP-ku ada masalah. Apa kamu nelpon aku? Aku nggak terima. Nelpon apaan? Oh, yang itu ya. Aku sih. Beneran nggak rencanain ngasih tahu. Liu Dakwan, Di sana ribut apa sih? Hauzi pulang nih. Bibi, Kan aku udah bilang, nggak usah ngadain ulang tahun ke-70. Dakwan nggak setuju, maksa ngadain. Aku juga nggak bisa ngalahin. Bibi, tunggu sebentar ya. Bibi dulu baik banget ke aku. Bungkusin 10.000 aja.
lagi ngapain tadi? Bibi panjang umur ya. Ambil saja. Cuma supir taksi 100-200 yuan. Ambil. Apa 100-200? Di dalam ini ada. Ini kakakmu Haozi. Kok kamu bicara sama kakakmu seperti itu? Kakak apaan? Kalau udah kaya semua jadi saudara kamu ini. Lagi pula rumah kita mau digusur. Nanti masih kurang satu saudara kayak dia. Ambil 100-200 yuan. Nggak cukup buat sekali makan aku hari ini. Dafwan, Rupanya setelah digusur. Jadi kayak saudara nggak diakui lagi. Bibi, aku masih harus antar orang jaga kesehatan ya. oke. Sudah aku bilang nggak mau. Nggak ngerti bahasa manusia. Memalukan. Sekental ini pasti lebih dari 100-200. Paling sedikit 10.000. Kalau ini 10.000, aku berlutut dan sujud minta maaf padanya. Kamu yang bilang ya. Cuma bisa keras kepala. Harus mempermalukan diri di depan umum? Kamu kesini ngapain? Mereka saudaraku. Kita sudah cerai. Kamu nggak diterima di sini. Aduh, Kok kamu bicara sama kakak iparku seperti itu? Kakak iparku ini aku yang undang. Ini kakak Shu Dewa Balap Dasya, Shuswo. Aku sudah 3 kali berkunjung ke rumahnya. Baru bisa diundang ke sini, kakakku bisa datang hari ini. Sungguh memberi aku muka besar. Nggak kayak kamu, sopir taksi tua berani ngomongin kakak iparku. Kakak laki-lakimu itu istri kakakmu. Dengar ya, kakak laki-lakiku nyetir Porsche. Kamu nyetir Ferrari kuning. Sudahlah, cepat pergi. Jangan ganggu di sini, ganggu pandangan kakak dewa balapku. Orang sombong. Dia itu dewa balap apa? Aku sudah selidiki tuntas dewa balap sejati sebenarnya. Apa katamu? Dewa balap sejati, rendah hati dan sopan. Sederhana dan baik hati. Mana mungkin dia dengan wajah begini? Wah, si pedas. Aku ini, kakak suka banget sama sikapmu yang berapi-api. Shu. Suo, banyak orang lihat. Buat apa datang ke sini? Di sini bukan urusanmu. Cepat pergi ya. Aduh, sudah jelas. Pasti dia menyesal. Datang ke sini ya. Kebetulan juga aku dewa balap, ikut aku pasti takkan rugi. Orang sejijik kamu, berani menyebut diri dewa balap. Jangan hina 2 kata ini. Kamu, aku kasih tahu, jangan kurang aja. Bagaimana kamu bicara dengan kakak Shushuo? Tahu ini wilayah siapa? Pergi sana, cepat. Berani-beraninya mengusirku. Bahkan kepala desamu datang pun, dia harus menghormatiku. Siapa kau? Siapa kau? Dengar ya, rumahku sebentar lagi digusur. Aku akan jadi jutawan. Jutawan. Kaya sekali ya. Aku belum pernah lihat uang sebanyak itu seumur hidup. Kamu, panggil kepala desa ke sini. Baik. Hari ini akan kuselesaikan dia. Jangan memperbesar masalah. Ini urusanmu apa? Kamu sok jagoan apa? Minggir sana. Aduh, cantik. Kalau kamu panggil aku dengan manis sekarang, minta tolong padaku, aku masih bisa bantu kamu. Kalau tidak, nanti kepala desa datang, aku sudah tidak bisa bantu apa-apa. Singkirkan tangan kotormu. Kepala desa datang. Sekarang panggil kakak. Masih ada waktu. Bangsat siapa yang berani buat onar di desa kita? Kepala desa. Mereka berdua. Direktur Zhang. Kenapa kamu di sini? Direktur Zhang. Direktur Zhang. Direktur Zhang. Tak disangka wanita ini seorang direktur. Kepala desa. Dia adalah direktur perusahaan yang bertanggung jawab atas penggusuran desa kita. Direktur Zhang ya. Tentu saja. Desa kita bisa digusur atau tidak, rumah siapa yang digusur, semuanya tergantung kata Direktur Zhang. Apa? Bos Zhang, soal pembongkaran desa kita, bagaimana investigasimu? Kepala desa wargamu semua ingin usir aku? Untuk apa lagi ku periksa? Lebih baik ku perhatikan desa lain. Jangan-jangan, Bos Zhang, siapa yang berani usir Anda? Anda? Kalau Anda buat aku tak bisa bongkar, aku bunuh Anda. Cepat minta maaf ke Bos Zhang. Maaf, Bos Zhang. Aku tak tahu identitas Anda. Anda yang besar hati, jangan ingat salah kecil. Anggap aku seperti kentut. Lepaskan saja. Kamu bilang, aku maafkan dia. Suami
suami apa? Cantik, kamu pasti salah sangka. Suamimu seharusnya ada di sini. Wanita ini direktur besar loh, cantik dan muda. Kok ikut supir taksi? Sudah tua, cerai, bawa anak. Entah dia cari apa. Betul. Masa supir taksi itu adalah orang penting? Omong kosong. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cuma supir taksi. Tebakan kalian benar. Pasanganku baru dewa balap sejati. Aku ini dewa balap apa? Ku bilang kau ya. Di hatiku kaulah yang terbaik. Cantik, kamu pasti ditipu. Dengan kondisinya begitu, mungkin jadi dewa balap. Waktu balapan itu, dia sendiri yang mengakui kalau dia curang. Aku tak bilang aku curang. Aku cuma menolak mobil diperiksa. Berarti kau takut ketahuan. Kalau tidak, kenapa tak berani mobilmu diperiksa? Betul juga. Sudah kuduga 30 tahun ini aku tak pernah dengar kau jago nyetir. Bukannya kau tanya bagaimana penilaian desamu? Kurasa rumah lain bisa digusur, kecuali rumahnya. Apa? Ini bagaimana dong? Kami sudah lihat rumah di kota DP juga sudah bayar. Kalau ini tak digusur, mana ada uang beli rumah? Lagi pula DP-nya tak bisa dikembalikan. Jangan dong, Direktur Zhang. Barang-barang di rumahku sudah dikemas. Semua sudah siap pindah. Lihatlah masalah ini, Direktur Zhang ini. Kumohon kasih aku kesempatan gusur rumahku dong. Aduh, di rumahku semua suamiku yang putuskan, aku ikut dia. Si tua ini rezekinya lumayan ya. Dapat istri cantik level dewa. Kayak lagi, tubuhnya bagus. Aku kurang apa sih? Mungkin tubuhnya lebih sehat. Kakak sepupu, kita kan satu keluarga. Kasihanilah aku. Bukan. Kasihanilah ibuku. Suruh kakak ipar gusur rumahku dong. Bujuk Kak Hao dong. Tante Lo, uangku ini dakwaan nggak mau terima. Aku nggak mau bikin repot kalian. Aku duluan ya. Jangan. Kak Hao. Ini boleh diterima, boleh. Hahaha. Bu, ini uang dari Kak Hao buat ibu. Cepat simpan ya. Uang sebanyak ini, pasti 10.000 yuan ya. Jangan ada yang bergerak. Ini uangku. Tante, aku duluan ya. Jaga kesehatan ya. Iya. Direktur Zhang, terima kasih ya. Gimana cara terima kasihnya? Bagaimana kalau hal yang kubicarakan waktu itu? Kamu pertimbangkan lagi ya. Bagaimana kalau ku jadi milikmu? Nanti kita bicarakan lagi ya. Ayo, kuantarkan. Ayo, pulang. Cantik, tak kukira kamu seorang direktur. Pantasan meremehkan Porscheku. Tapi kamu nggak pertimbangkan ganti orang. Soalnya aku lebih muda darinya dan lebih sehat juga. Beneran, Tentu saja dasar mesuma. Shobao. kau tunggu saja. Aku pasti akan menaklukkanmu. Kak Hao memang baik ya, kasih uang angpau sebanyak itu. Baik apanya? Dia hidup bergantung pada wanita. Memalukan sekali buat kita pria. Aduh, perutku, Istriku. Kamu kenapa istriku? perutku sakit sekali. Keluar darahnya. Cepat, bawa ke rumah sakit. Istriku mau melahirkan. Siapa yang punya mobil? Butuh lebih dari 40 menit dari sini. Kalau macet atau ada halangan di jalan, Hongxia dan bayinya bisa dalam bahaya. Kamu perlu supir yang bagus. Harus ngebut. Jalan gunung ini berliku-liku. Mana bisa cari supir yang bagus? Aduh, dewa balap di sini. Cari dewa balap. Kak Shu. Aku mohon padamu, istriku mau melahirkan. Tolong antar istriku ke rumah sakit. Apa katamu? Menyuruhku?
mengantarnya? Cepat, sudah tidak ada waktu. Bukan Kak Shu. Cepatlah. Kak Shu, aku mohon. Istriku benar-benar mau melahirkan. Dia sangat berisiko. Tolong antarkan dia ke rumah sakit. Aku mohon. Kak Shu, aku mohon. Antar dia ke rumah sakit. Aku mohon. Jangan harap. Nanti mobilku kotor. Pergi. Masih bengong apa? Cepat bantu angkat orangnya. Sebenarnya, akulah dewa balap. Masih diam saja? Cepat bantu angkat. Aku saja. Mau apa? Mejaku jadi kotor karena kau. Sebenarnya, akulah dewa balap yang sebenarnya. Ini sudah waktunya genting. Kau malah menambah masalah. Kalau masih bicara omong kosong, istri dan anakmu bisa mati di sini. Cepat manfaatkan waktumu. Dasar anak nakal. Aduh, ditarik-tarik begini. Mati lebih cepat. Menurutku, lebih baik mati di sini saja. Kau masih menyebut diri dewa balap? Tidak punya hati baik sama sekali. Dia sendiri tidak mau membantu, malah bicara kata-kata sinis. Benar. Orang seperti ini, sekaya apapun, sehebat apapun menyetir, aku juga memandang rendah. Ya. Apa katamu? Cepatlah. Aku akan menyetir. Siapa kalian yang mau bantu? Semuanya. Tolong bantu kami. Aku punya uang. Aku akan kasih kalian uang. Ini kan wanita hamil. Di perutnya masih ada bayi. Kalau terjadi sesuatu, jangan salahkan aku. Ya, uang yang kau berikan itu, bahkan tidak cukup untuk ganti rugi kami. Ayo pergi. Kalian. Aku yang akan. Ayo. Cepat. Biar aku. Pelan-pelan. Baik. Pelan-pelan ya. Dia tadi memperlakukanmu seperti itu. Mengapa kau masih mau membantunya? Istri dan anaknya tidak seperti itu. Masalah tidak sampai ke keluarga. Kau memang jelas dalam membedakan baik dan buruk. Tentu saja. Nah, perhitungan kita. Kapan mau dihitung? Bicarakan nanti. Pelan-pelan sayang. Pelan. Makasih bro, buru ke rumah sakit. Baik, cepat. Entah gimana nyetirnya, Jang. Aduh, istri Liu Dakuan itu lahiran lancar nggak? Ya, supir taksi begitu. Tapi seburuk apapun, masih lebih baik dari dewa balap itu. Lagi ngomongin apa? Dia bisa saingin aku? Kalian ngerti apa? Pasti nggak bisa saing. Kamu nggak bisa saingin satu jari dia. Dik, pilih cowok, mata harus jeli. Itu supir taksi. Dia mantan suamiku. Ini mau juga? Kamu nggak beruntung. Swabao nggak marah. Jangan ikut-ikutan sama mereka. Cuma supir taksi itu, dia nggak ada yang saingin kamu. Di hatiku, kamu yang terbaik. Enggak. Aku nggak terima. Swabao mau kemana? Swabao. Jangan sama kayak dia. Kali ini lihat dia gimana pamer. Nah ini, lihat kamu masih pamer gimana. Hahaha. Jalan satu arah ditutup truk. Bagaimana mau lewat? Ah, sayang. Perutku sakit sekali. Tenang sayang, tahan. Sial. Jalan depan benar-benar macet. Harus bagaimana? Jangan panik. Kak, kamu berhenti dulu. Kita mau melahirkan, bukan bunuh diri. Masa sih? Jangan-jangan orang waktu itu juga dia? Dia sang ketua direksi, sang penyelamat yang dicari. Tidak mungkin, mana mungkin dia? Mungkinkah mantan suamiku itu dewa balap sejati? Wah, Shuo mau nabrak. Tidak mungkin. Mana mungkin dia? Jangan mau nabrak. Kamu bisa nyetir nggak? Kamu gila ya? Kamu? Suamiku, aku takut.
Ketuban ibu hamil pecah, perdarahan bawah, usia kehamilan 34 minggu. Janin belum cukup bulan, kondisi sangat kritis, harus segera operasi. Tenang, sayang. Keluarga tunggu di luar dulu. Tenang, sayang. Jangan khawatir. Ada yang bisa kami bantu? Silakan katakan. Kak. Kak. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Dokter, bagaimana kondisi istriku? Bayi laki-laki, ibu dan anak selamat. Kak. Terima kasih, dokter. Untung saja, kalian bawa tepat waktu. Kalau terlambat 5 menit lagi, sulit dipastikan. Bayi lahir prematur. Sekarang harus masuk inkubator. Untuk observasi. Hei, ibu belum sadar. Oke, baik. Terima kasih, dok. Kak. Ada apa? Hei, itu kan supir taksi itu? Kenapa orang itu berlutut padanya? Bangun. Kak, dengar dulu. Kalau bukan karena kakak, istri dan anakku sudah celaka, aku tak tahu cara berterima kasih. Cepat bangun, jangan begitu. Pria sejati tak pantas begini. Kak. Ternyata berbuat baik, mengantar ibu hamil ke rumah sakit. Oh ya, Kak. Mobil kakak, kok bisa ngebut banget? Kulihat, mobilnya sampai terbalik, rodanya hampir lepas. Kak, kalau tak tahu kakak supir taksi, aku kira kakak dewa balap. Dewa balap? Kak, jujurlah padaku, kakak kan dewa balap? Kakak kan dewa balap? Dewa balap apa? Shushuo itu dewa balap. Kak, jangan sebut nama bajingan itu. Istriku sudah begini. Masih bilang kami kotor, tidak mau mengantar istriku. Dasar orang tak punya hati. Shushuo, apa ada kesalahan? Jangan-jangan nama sama... Presiden, ada masalah. Istriku mau melahirkan, tolong antar istriku ke rumah sakit. Kak Su, aku mohon antar dia ke rumah sakit. Aku mohon padamu. Jangan harap. Nanti mobilku jadi kotor. Pergi. Video itu viral di internet. Netizen mengenali Shushuo sebagai duta kami. Saham Heng Sheng anjlok. Banyak pemilik mobil Benki. Minta mobilnya dikembalikan. Fans bahkan meminta kami ganti duta. Aku lansia itu. Kamu adalah penyelamatku. Aku benar-benar salah menilai. Kak, maafkan aku sebelumnya. Aku terlalu serakah. Sudahlah. Kak, aku minta maaf, aku... Sudah dakwaan istriku di dalam. Pergilah. Aku masuk dulu ya, Kak. Bukankah ini lansia yang dulu aku tolong? Kelihatannya pulih dengan baik. Orang tua ini butuh pertolongan medis. Mungkinkah? Sepertinya dia bahkan seorang direktur utama, sangat kaya. Sudahlah. Menyelamatkan orang kan gak perlu pamrih. Lebih baik jangan diakui. Aku curiga dialah penyelamatku. Kenapa dia seperti tidak pernah mengenalku? Jangan-jangan aku salah? Sangat mungkin. Waktu itu Anda hampir pingsan. Wajar saja salah mengenali orang. Selidiki dia dengan baik. Dan Shushuo juga. Suruh dia segera menemuiku. Baik. Batalkan mobil. Ganti endorser. 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 Maaf Pak Direktur. Tolong beri saya kesempatan lagi. Jangan cabut status saya sebagai endorser. Saya juga tidak tahu kenapa video itu bisa tersebar di internet. Pasti ada orang di belakang yang sengaja menjatuhkan saya. Apa? Sengaja menjatuhkanmu? Bukankah kata-kata itu yang kamu ucapkan sendiri? Kamu sangat mengecewakanku. Sekarang aku bahkan meragukan apakah supir taksi yang mengantarku ke rumah sakit waktu itu benar-benar kamu. Pasti saya. Saya bisa bersumpah. Saya bersumpah. Saya pasti akan buktikan. Kalau bukan saya,
Hasil penyelidikan belum keluar. Bagaimana kalau dia benar penyelamatku? Kamu urus saja dirimu sendiri. Tidak ada kesempatan lagi. Ya, pasti tidak akan ada. Anda tenang saja. Anda tenang saja. Kalau juru bicara ini tidak diganti, pengaruhnya terhadap merek Benki akan besar. Fans sedang ribut. Saham juga terus turun. Ini? Cari saja juru bicara baru. Cari siapa? Siapa yang disukai orang-orang, ya itulah yang dicari. Bro, jangan bilang lagi. Aku akan pergi saja. Jangan pergi, aku tidak percaya. Siapa di antara kalian seumur hidup? Aduh. Hauge jadi terkenal. Video ini dibagikan dan disukai sudah jutaan kali. Makiannya bagus. Kita semua cari nafkah di lapisan bawah, ngapain saling menyusahkan? Hehe. Hauge, tolong tanda tangan, nanti aku jual. Aku tidak perlu nyetir lagi. Hauge, bau pegal tidak? Aku pijitkan. Tanda tangan untukku juga dong. Boleh. Aku tanda tangan 100 lembar untuk kalian. Bagus. Hehe. Lihat, nyetir lama-lama, kaki pegal semua. Aku rilekskan baik-baik untukmu. Dasar kau... Ini buat apa? Ini menyeramkan. Hauge, jangan-jangan kau bikin marah orang? Haha. Tuan Jiang, apa kabar? Jangan-jangan identitasku terbongkar olehnya. Saya dari grup Heng Sheng, Wang Cheng. Senang bertemu. Wang Cheng. Namanya kok terdengar agak familiar? Sepertinya, nama Taipan besar itu Wang Cheng juga. Jangan-jangan dia itu sang Taipan besar? Tangan saya kotor. Baru selesai makan. Haha. Saya pesan makanan di Hotel Bintang 7. What? Kita ngobrol sambil makan. Anda salah orang kali. Saya cuma supir taksi. Orang penting seperti Anda cari saya buat apa? Sudahlah, saya pulang jalan kaki. Video ini dampaknya besar. Yang membela kuli angkut adalah supir taksi Jiang Hao yang ketemu di rumah sakit itu yang mengantar ibu hamil juga dia. Jiang Hao. Oh, begini. Saya ingin mengajak Anda menjadi bintang iklan Benki. Bukannya itu di-endorse oleh Dewa Balap Shushuo? Kapan supir taksi seperti kami bisa setara dengan Dewa Balap? Iya, ya. Hauge, kamu benar-benar membanggakan kami para supir taksi. Betul. Anda pasti salah orang, saya cuma supir taksi. Ngapain endorse mobil mewah? Mobil sebagus itu, saya bahkan belum pernah menyentuhnya. Aduh, disuruh endorse ya endorse saja. Iya, saya tunggu foto tanda tanganmu buat dijual. Begini. Kami pergi kerja dulu. Kalian berdua ngobrol saja. Iya. Ayo pergi. Bapak Jiang, aksi baik Anda di internet sangat sesuai dengan citra merek Benki kami. Jadi, kami bersedia bayar harga tinggi untuk ajak Anda endorse. Asalkan Anda mau 10 juta ini untukmu. 10 juta? Jual aku pun tak akan sampai segitu. Tuan Jiang, tolong pertimbangkan. Asalkan kau mau, syaratnya bisa kau tentukan. Aku mau kerjakan PR. Nak, apa kau punya keberatan pada ayah? Sepanjang jalan diam saja. Ayah, ujian bulan ini aku ranking 1. Aku berhasil. Kuharap saat kesempatan datang, kau juga bisa mencapainya. Tentu, hal yang tak ingin kau lakukan tak akan kupaksa. Sudahlah. Nak, Kali ini, duta yang kami undang untuk Benki bukan selebriti, bukan pula pembalap, melainkan seorang sopir taksi biasa. Sifatnya yang suka menolong, dan keberaniannya berani bersuara saat melihat ketidakadilan. Sungguh memesona, sangat gemilang. Mari kita sambut duta warga biasa untuk Benki, Bapak Jiang Hao. kuharap merek mobil kita makin sukses. Aku harap merek mobil kita makin jaya. Kak Hao? Itu benar, Kak Hao. Wahai, Jiang Qihang, bukankah itu ayahmu? Keren sekali. Biasa saja.
Mari kita sambut duta warga biasa untuk Benki Zhang Hao. Kuharap merek mobil kita makin sukses. Sudah kuduga pria pilihanku pasti hebat. Aduh, dia punya pacar. Dia punya pacar. Dia si manis. Cuma supir taksi berani menyamai aku? Coba, dia sih cuma bantu seorang kuli angkut lalu jadi terkenal. Kalau soal kemampuan, mana bisa menandingimu? Tunggu saja. Ayo minum. Ayo, minum sampai mabuk. Ayo Bersulang. Bukan maksudku, tapi tetap Hauge yang banggakan kami supir taksi. Baru pertama dengar supir taksi jadi bintang iklan mobil mewah. Iya, betul. Hauge, tolong tanda tangan banyak dong. Mau ku jual lagi. Hauge bosnya bayar berapa? Pasti mahal ya? Jangan bicara uang. Nanti kalau makan hotpot, biaya semua aku yang tanggung. Oke, siap. Ayo makan. Aku ikut dong. ini kan... Sini, Hotpot Chongqing ini, bagaimana cara makannya yang paling autentik? Ajari aku dong. aku tunjukkan ya jeruan segar ini harus menyerap kuah merah itu. Wah, wanginya. Ini cicipi sepotong daging ini ya. Asli banget. Enak kan? Aku mau coba yang itu. Yang ini usus angsa segar. Cuma boleh direbus 8 detik. Kalau kelamaan nggak segar dan renyah lagi, jadi alot. Ayo coba. Bukannya 8 detik, nanti jadi alot. Cepetan. Cicipin. Aduh, tanganku sakit. Masa nggak ngerti? Kak Hao, Iya, Kak Hao, cowok apa enggak sih? Kalau nggak bisa, aku aja. Ya ampun, makan. Ayo, hari ini kalian adalah pelanggan keberuntungan 99 toko kecil ini. Dapat hadiah sekotak bir, santai aja makannya. Terima kasih, bos. Wah, beruntung banget ya. Tadi orang itu kok kayak kenal ya. Seperti pernah ketemu di mana gitu. Aneh apanya? Dia itu bintang iklan terbaru mobil Benki. Pasti lihat di HP yang... Nggak mirip. Bos, kuah merah, 2 piring saus, cepetan. Sialan. Kok kemana-mana ketemu lu terus sih? Sengaja ganggu gua ya? Lo, Mulut anjing ngomong apapun tetap bau. Masa manusia dibandingin sama anjing? Biarin aja dia menggonggong. Siapa yang lu bilang anjing? siapa yang gonggongnya keras ya dia dong. Lo... Bos. Bos, Aku ingat dia siapa. mana bosnya? Ada apa, Pak? Hari ini, gua yang bayar tempat ini. Aku mau kamu usir semua orang ini keluar dari sini. Hah? Bukan Anda ini. Bos, Shushua dari keluarga kami adalah Raja Balap Dasya. Dia juga duta merek Benki. Dia mau makan di sini, sudah menghormati kamu sekali. Pinter-pinter, suruh si kampungan itu cepat pergi. Masih sok duta Benki? Kudengar dia sudah dipecat. Apa maksudmu? Bahkan tanpa jadi duta, uangku tetap lebih banyak darimu. Jangan kira karena baru dapat kontrak, sedikit terkenal, lalu merasa dirimu hebat. Dengar ya, kalau gua mau menghancurkanmu, lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Belum tentu. Dalam 3 menit, aku mau semua brengsek ini pergi dari sini. Kalau tidak, kamu juga jangan mau cari makan di sini. Cuma bisa ganggu bos restoran hotpot. Segitu saja kemampuannya. Hah, iya gua ganggu. Memangnya kenapa? Mau bela dia ya? Kamu jangan benar-benar menganggap diri dewa balap. Benar. Akulah. Ya, akulah. Aku cuma tidak mau menyusahkan orang lain. Ayo kita pergi. Tunggu. Hari ini, meski restoran hotpot ini tutup, kau tidak boleh pergi. Apa barusan kau bilang? Ulangi sekali lagi. Kamu gila ya? Berani menghina Shushua kami. Shushua kami punya banyak uang.
Jangan tidak tahu diri. Ini bukan masalah uang. Apa? Kalian datang ke sini makan hotpot, saya buka usaha, selalu dipersilakan. Tapi kalian mau sewa tempat untuk mengusir orang. Itu mustahil. Kamu edan ya? Tahu tidak siapa Shuswo kami ini? Statusnya apa? Sepanjang hidup, selama toko saya ini masih buka, kamu datang makan hotpot. Saya selalu menyambut, selalu gratis. Kenapa? Karena tanpa dia, tidak akan ada toko ini. Masih ingat 20 tahun lalu, di toko ini juga, seorang ibu dan anaknya, semangkuk malatang itu. Bos, bisa minta semangkuk kuah? Ditambah sedikit sayur? Saya bayar. Oke, Terima kasih. Bu, ini hotpot ya? Iya. Beberapa jenis sayuran dimasukkan dan dimakan bersama. Cepat makan, nak. Enak sekali. Wah, akhirnya aku bisa makan hotpot. Bos, kok banyak sekali daun bawangnya? Aku paling tidak suka ini. Bos, minta 1 mangkuk lagi. Jangan pakai daun bawang. Aku kasih bumbu. Kakak, kalau begitu mangkuk hotpot ini bisa untukku? Ambil saja. Biar tidak mengganggu di sini. Terima kasih, Kak. Ibu makan. Kamu anak itu sudah setinggi ini. Kamu anak itu sudah setinggi ini. Dulu miskin, pengen makan hotpot tak mampu. Ibuku selalu bilang, makanan pedas itu sama seperti hotpot. Kupikir, makanan pedas yang ibu berikan dulu, itu hotpot ternak. Waktu itu aku bersumpah, kalau dewasa bisa buka restoran hotpot, akan buat hotpot ternak. Ada kesempatan traktir ibu. Bos, ini yang ternak. Enak, baguslah. Kalau gitu makan lebih banyak. Baik, kita kan banyak orang. Bagaimanapun hitungnya, tak rugi. Hehehe. Kalian belum pergi? Mengganggu di sini. Mau kubiarin anjing gigit kalian? Kalian tunggu saja. Suo sayang. Cih. Tempat berantakan. Di traktir pun aku tak mau makan. Bikin mual. Kampungan. Hanya kamu yang mulut panjang. Betul. Sudah, jangan ngobrol lagi. Ayo kita semua makan cepat. Ayo, baik. Cepat. Bersulang. Terima kasih. Hari ini. Senang. Aku juga mau naik taksi pulang. Aku juga mau menikmati sekali. Kalau hari ini aku tidak minum. Pesananmu ku terima. Lihatlah kamu. Tak berguna. Ayo pergi. Sudah pergi Kak Hao, kami pergi dulu. Tolong pegang dia. Dah Kak Hao. Hati-hati. Pelan-pelan. Zhang Yan, rumahnya di mana? Aku antar kamu pulang. Jiang Hao, aku suka kamu. Apa yang kamu omongin? Aku sudah tua, cerai lagi, bawa anak. Halo, tolong kirim asisten untuk menjemput CEO Anda. Dia mabuk di restoran hotpot apa itu? Cepat datang ya, Segera sampai. Halo, tolong kirim asisten untuk menjemput CEO Anda. Dia mabuk di restoran hotpot itu. Berisik sekali. Cepat datang. Segera sampai ya. Baik. Ceo, Mari sini ya. Ayo, bangun dong. Bangun. Mabuk berat. Aku nggak mau pergi.
Aku mau sama Kak Hao. Baik-baik, Kak Hao, aku suka kamu. baik-baik. Aku benar-benar suka kamu. Kak Hao, Buatkan dia sup penghilang mabuk. jangan. Aku nggak mau pergi. Nggak mau pergi. Aku mau tinggal sama Kak Hao. Jang Hao, aku suka kamu. Mabuk. Pasti karena mabuk. Masa mungkin suka sama aku? Masih banyak ini. Aku sudah tinggal di sini sejak lahir. Rasanya sayang juga kalau harus pindah. Ini semua demi persiapan ujian masuk perguruan tinggi kamu. Lebih dekat ke sekolah, lebih nyaman. Kenapa barang ini masih ada di sini? Aku ingat terakhir sudah dibuang. Harus belajar dengan giat. Tenang, masuk Universitas Chongqing pasti bisa. Ada sup ayam di panci. Hampir lupa. Nah, ini sup ayamnya. Ayah sedang apa? Pelajar yang rajin balapan apa lagi? Kamu tahu tidak betapa berbahayanya itu? Kamu tidak takut mati. Ayah sendiri kan juga nyetir. Kenapa aku tidak boleh? Apa kata ayah? Itu yang berlaku. Ayah salah. Kalau begitu, aku juga salah dong. Apa? Ayah mau menyuruhku menikah dengan dewa balap Shushuo? Aku tidak mau. Dia apalah dewa balap? Dia orang yang keji dan menjijikkan. Ayah, ibu, aku sudah punya orang yang kusuka. Dia. Nikah pun harus nikah, tidak nikah pun harus nikah. Hal ini tidak bisa kamu tolak. Ayah. Sudah, ini sudah diputuskan. Dalam beberapa hari kami tiba di Chongqing. Kami adakan pernikahan untuk kalian. Anakku, ibu tahu kamu kesal. Ayahmu juga terpaksa. Klub balap perusahaan kekurangan dana. Pemegang saham kacau. Hanya dengan mengundang dewa balap, investasi datang. Klub bisa diselamatkan. Ayah ibu hanya punya kamu, anak perempuan. Mengertilah ayahmu. Halo. Bukankah kamu bilang waktu itu akan jadi pemandu untukku? Ajakku jalan-jalan sehari di Chongqing. Sekarang jemput aku. Oke, segera sampai. Putri, silakan naik. Baik. Ayo berangkat. Siap. Tujuan pertama, Chifang Bay. Ayo. Kamu tahu Jifang Bay? Mengapa tingginya 7 zang 7 chi? Tidak tahu. Pulang cari sendiri. Terlalu lelah. Aku tak bisa jalan lagi. Baru sebentar sudah lelah? Masih banyak tempat belum? Kebun binatang. Hong Yadong, mau pergi atau tidak? Ayo. 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 Wah, sungguh megah.
Rumah panggung di Hong Yadong ini, arsitektur tradisional Bayu. Orang Chongqing lama tinggal di sini. Yuk foto bareng. Kita belum pernah foto bersama. Jangan difoto. Kenapa? Takut aku makan kamu. Kamu masih berhutang budi padaku. Foto saja. Zhang Yan, aku duluan ya. Zhang Hao. Zhang Yan, kamu ngapain? Malam ini kamu bisa nggak pulang? Kamu bercanda? Kamu perempuan yang baik, cantik dan kaya. Aku nggak pantas sama kamu. Sudahlah. Aku mau menikah. Dengan Shuswa. Apa? Dia itu sampah. Kok bisa nikah sama dia? Ini bunuh diri. Perusahaan orang tuaku dalam kesulitan. Hanya Dewa Balap yang bisa bantu. Shuswa mau aku menikah dengannya. Aku harus gimana? Aku anak satu-satunya. Masa Tegal lihat mereka susah? Jangan buru-buru. Pasti ada cara lain. Ada. Memang ada satu cara. Bilang aja, asal aku bisa. Kamu pura-pura jadi Dewa Balap, batalin nikahannya. Pesta tunangan Shuobao meriah banget. Dasar adek. Tunangan sama aku kok dirahasiain? Anak muda zaman sekarang kreatif ya. Banyak kejutan. Romantis banget. Shuobao. Shuobao, aku datang. Kok kamu datang? Nggak usah ngomong apa-apa. Aku paham. Semua yang kau lakukan untukku sangat mengharukan. Jangan naif mengira ini untukmu. Bukan untukku? Mana mungkin aku mengerti. Aku mengerti. Ini juga bagian dari kejutan. Kalau bukan aku, siapa lagi yang kau nikahi? Kau pernah bilang padaku akan punya banyak anak denganku. Kau ini siapa? Cuma wanita tua, itu pun sudah pernah cerai. Cukup main-main denganmu, mau menikah denganku. Mimpi, pergi sana. Demi kau, aku tinggalkan suami dan anak, rumah tanggaku hancur. Aku kehilangan segalanya. Bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? Itu keinginanmu sendiri. Apa urusanku? Wah, bukankah ini tunanganku? Kenapa di pesta pertunangan hari bahagia seperti ini, gaun pengantin pun tidak dipakai? Jangan asal panggil. Wanita ini merebut priaku. Tunggu saja. Bagaimana kalau membalas dengan dirimu? Zhang Hao, aku suka kamu. Ayo kita berfoto. Belum foto bersama. Aku akan menikah dengan Shu. Teman-teman, bantu aku. Hei, katakan saja bilang bantu. Terlalu resmi. Menghalang pernikahan Apa? Sudah ku bilang, kau akhirnya akan jadi wanitaku. Tak tahu malu. Mau berkelahi? Wanita brengsek, berani-beraninya kau? Ada apa ini? Kau bikin Dewa Balap marah. Dia bukan Dewa Balap. Kau. Ah, putri tuan. Tampaknya tak ingin menikah denganku. Buah yang dipaksa dipetik takkan manis. Jadi soal gabung klub bapak ini, kupikir lebih baik dibatalkan. Cepat minta maaf ke Dewa Balap. Aku tak salah apa-apa. Kenapa harus minta maaf ke dia? Berdasar apa? Karena dia Dewa Balap. Karena dia bisa selamatkan klub kita. Kalau kau tak mau nikah dia, keluarga Zhang kita awat. Demi klub, haruskah kebahagiaanku dikorbankan? Bahagia apaan? Kau tak sadar sedang beruntung. Bisa menikahi Dewa Balap, itu kebahagiaan terbesarmu. Benar. Memang dia tak beruntung menikahi Shuobao keluarga kami.
Dia sih, tiap hari nempel sama barang bekas yang kubuang. Kalian berdua, Diam kau. Apa? Barang bekas? Nak, dengarkan ayahmu. Ayahmu juga demi keluarga Zhang. Ibu, kenapa ibu juga begini? Cepat minta maaf ke Dewa Balap. Jangan kasar begitu. Anak sendiri, masa tak sayangi dia? Iya. Sayang, aku kasih kau kesempatan. Asal kau bilang di sini hari ini, Jiang Hao si pecundang itu bukan laki-laki sejati. Sampah masyarakat, binatang. Dia mana bisa bandingin Shusuo? Aku bisa maafin kau. Biar kau nikah masuk keluarga kami dengan terhormat. Bilang, Jiang Hao, mana ada yang lebih baik darimu? cari mati. Berhenti. Jiang Hao, Kau berani sentuh orangku? Jiang Hao, aku tahu kau pasti datang. Maaf, aku terlambat. Kalian berdua kasih aku tanduk di depan umum. Anggap aku nggak ada, ya? so sayang. Kau lihat kan, cuma aku yang tulus padamu. Kakak tidak akan pernah mengecewakanmu. Pergi? Jangan asal bicara. Aku nggak ada hubungan sama kamu. Orang yang kusuka selalu Jiang Hao. Apa? Kau ngomong apaan? Orang yang kau suka harusnya Dewa Balap. Sini, kau datang sini. Mulai sekarang, nggak ada yang boleh sentuh dia, satu helai rambut pun. Kau pikir kau siapa? Kau sampah kelas bawah. Berani saingin aku rebut cewek? So sayang, jangan marah. Kita nggak usah nikahi dia. Sudah kubilang, minggir kau. Dewa Balap, jangan marah. Cepat minta maaf sama Dewa Balap. Kalau Dewa Balap nggak mau gabung klub kita, kubunuh kau. Pak Zhang, soal gabung klub bapak ini, kurasa sepertinya nggak jadi deh. Apa? Jangan dong. Cepat minta maaf ke Dewa Balap, atau kupatahkan kakimu. Sudah kukatakan, tak ada yang boleh menyentuhnya, termasuk ayahnya sendiri. Kamu, Ayah, jangan tertipu olehnya ayah. Dia sama sekali bukan Dewa Balap. Dewa Balap yang sebenarnya adalah Kak Hao. apa? Jangan-jangan kamu pikir ini masih desa Guangming, kamu bilang dia dewa balap, lalu dia jadi dewa balap? Hah! Jangan bermimpi. Dia itu cuma seorang supir taksi. Supir taksi. Nak, kenapa kamu bergaul dengan supir taksi? Bukannya ini merendahkan dirimu sendiri? Aku tidak merendahkan diri. Di hatiku, dialah Dewa Balap. Dia 10.000 kali lebih hebat dari Shusuo. Kamu, cuma supir taksi cupu. Kamu bilang dia Dewa Balap? Jangan omong kosong lagi. Cepat minta maaf ke Dewa Balap. Minta dia menikahimu. Ini menikahkan anak atau menjual anak? Minta sampah seperti dia menikah? Ayah jadi pikun ya? Apa katamu? Hah? Berani-beraninya. Kamu cuma supir taksi cupu. Coba lihat diri sendiri. Jangan mimpi tinggi. Kodok ingin memakan angsa. Cepat pergi dari sini. Ayah, meski dia bukan Dewa Balap, tapi dia adalah duta mobil Benki. Itu juga hebat. Apa gunanya? Bisa sebagus Dewa Balap? Bisa selamatkan klub kita? Tapi memang tidak bisa. Hah? Sudah kuduga. Sopir taksi cupu. Mana mungkin bisa saingi Dewa Balap? Akhirnya kau mengakui kalau kau ini sampah. Oke, hari ini di sini, sujud 3 kali ke aku maafkan kau. Karena aku pasti nyetir lebih baik darimu. apa? Memilih sopir taksi sebagai duta memang tingkatkan citra Benki. Tapi, selama Shusuo masih jadi duta utama, kami tak bisa tidur nyenyak. Aku juga. Dan aku. Presiden Direktur, sudah dipastikan. Sopir taksi yang selamatkan Anda benar Jiang Hao. Sedangkan Shusuo justru terus buat halangan untuk menghalangi Jiang Hao membawa Anda ke rumah sakit. Sopir Porsche itu. Apa? Kau bilang apa? Nyetirmu lebih baik dariku. Terbuai pujian, kau anggap dirimu dewa balap? Ayah, aku juara 1 seangkatan. Aku berhasil. Kuharap saat kesempatan datang, kau juga bisa meraihnya. Benar. Aku tak perlu berpura-pura lagi. Akulah Dewa Balap yang sebenarnya. Yan, aku suka kamu. Aku tahu aktingmu bagus.
Tapi sekarang, sudah ketahuan, jangan berakting lagi. Aku takut membebanimu. Tenang saja, sayang. Kalian masih berani pamer mesra di depanku? Aku sudah mati? Betul, sudah lama kau anggap mati. Tapi masih muncul lagi. Aku ulangi, dengar baik-baik. Aku Jang Ho, sopir taksi, barulah dewa balap sejati. Kau keterlaluan. Kau dewa balap. Balap profesional tingkat dunia. Kau tahu? Kalau kau benar dewa balap, aku batalkan pernikahan ini. Kau jadi pengantin pria. Kau bilang balap profesional tingkat dunia. Ada FI, kejuaraan Formula 1, pada WRC, kejuaraan rally dunia, dan... Kok tahu semua? Ini bisa dicari di internet. Itu bukti apa? Bisa buktikan dia dewa balap? Dengar, jangan bohong lagi. Kira aku anak kecil? Usir sopir taksi ini keluar dari sini. Siapa berani? Bukannya itu orang tua yang kau tolong? Kenapa dia datang? Siapa dia? Nanti kau tahu. Wah, Tuan Wang, Anda datang? Aku tahu Anda pasti datang untuk mendukungku, ya? Sungguh tidak enak hati. Anda seorang CEO besar, datang untuk mendukungku. Sungguh terhormat. Hahaha. Dia CEO besar? Lalu kenapa dia mendukung Xu Shuo? Apa dia tidak tahu yang menyelamatkannya itu kamu? Aku akan beritahu dia sekarang. Tunggu. Itu dia. Sopir taksi ini berani merebut wanita dariku. Tuan Wang, tolong segera batalkan kontraknya dengan Benki. Usir dia dari Chongqing. Apa? Usir dia dari Chongqing? Ya. Hari ini kubuat kamu mati tanpa tahu penyebabnya. Tuan Wang, ini kenapa? Tuan Wang. Masih berani tanya? Lihat sendiri. Suster, ada lansia butuh pertolongan darurat. Selamatkan dulu, baru hubungi keluarganya. Maaf, aku harus kerja. Dia ternyata benar-benar penyelamat Tuan Wang. Tidak hanya mengaku sebagai penyelamatku, tapi juga menghalanginya mengantarku ke rumah sakit. Xu Shuo, kamu pantas mati. Tuan Wang, aku bisa jelaskan. Tuan Wang? Apalagi yang mau dijelaskan? Mulai hari ini, kamu bukan duta Benki lagi. Tidak boleh. Anda tidak boleh lakukan ini. Aku sekarang adalah dewa balap. Batalkan kontrak denganku, Anda pasti akan menyesal. Apa-apaan ini? Ini ada kereta bayi. Wah, barang antik aja keluar. Ini. Jangan-jangan ini uang saku diam-diam ayah. Ini. Kau batalkan kontrak denganku, kau pasti akan menyesal. Aku ingat. Dewa balap sudah lama menghilang. Mungkin dia sudah lama mati. Sekarang, aku, Xu Shuo, lah yang nomor 1 balap dahsyat. Akulah dewa balap. Kau bilang kau dewa balap. Lalu kau punya ini semua? Cihang, kenapa kau datang? Jangan-jangan ini uang saku diam-diam ayah. Ini Piala Dewa Balap. Kejuaraan balap internasional Nakasi. Piala Dewa Balap. Benar-benar kau? Kau benar-benar dewa balap? Dulu, dewa balap dahsyat secara historis memenangkan kejuaraan ini. Mewakili balap dahsyat, berdiri di puncak dunia. Tapi sejak itu menghilang misterius. Ternyata kau bersembunyi di dunia. Menjadi sopir taksi. Palsu. Semuanya palsu. Dia cuma sopir taksi lusuh. Mana mungkin dewa balap? Kau bilang kau dewa balap. Lalu piala dewa balapmu mana? Tanpa piala jelek ini pun, aku lebih hebat darinya. Kau cuma tidak mau mengakui kekalahan. Sekarang sudah ada bukti, kakak Hauku adalah dewa balap. Kau masih saja mengoceh di sini. Ada gunanya? Gue nggak percaya. Masa dia dewa balap? Kecuali dia menang langsung. Kalau tidak, aku tak percaya.
Percaya atau tidak, terserah. Adu balap lagi. Kali ini, jika aku kalah, aku potong tanganku. Dan bersumpah tak sentuh balap lagi. Dan lenyap selamanya. Baik. Shuobao, Shuobao. Terbaik sejagat. Shuobao serang. Pasti menang. Shuobao. Shuobao. Itu Shushua. Shushua sukseskan jurus Dewa Balap, tikungan maut. Aku berhasil. Baik lompat maut atau tikungan maut, semua aku lakukan. Dan lebih dari supir taksi brengsek. Lebih sulit. Lebih baik. Bayangan taksinya tak kulihat. Kali ini, akulah Dewa Balap. Kenapa? Sepi sekali. Harusnya mereka soraki aku. Tepuk tangannya, soraknya, aku yang pertama. Aku kalahkan supir taksi. Akulah Dewa Balap. Kamu di sini? Zhang Hao sampai lebih dulu dari Shushua tiba di garis finish 30 detik lebih awal. Aku hampir tertidur menunggumu. Kenapa baru datang? Tidak mungkin. Aku sudah menguasai drift maut dan tikungan maut. Semua teknik sudah kupelajari. Kenapa kau masih lebih cepat? Apa gunanya itu? Saat kau mengejar teknik, kau lupa yang terpenting dalam balap selalu adalah kecepatan. Shushua, kau kalah. Janji adalah janji. Tepati janjimu. Hancurkan kedua tanganmu sendiri. Tunggu apa lagi? Cepat. Hilang dari pandanganku selamanya. Ternyata Zhang Hao benar-benar dewa balap. Yang terhebat ternyata suamiku. Sayang. Sayang. Ayo kita rujuk. Tenang saja, aku tak keberatan kau pernah bersama si perayu ini. Sudah, cukup. Kita sudah bercerai. Jangan bikin pacarku salah paham. Hei, dia bilang aku perayu? Apa aku memikatmu? Banyak orang di sini. Nanti malam ku beritahu di rumah. Tapi kita masih punya Zhang Qihang, itu anak kita berdua. Masa kau mau demi si wanita jalang ini meninggalkan istri dan anak? Mau dilihat orang seperti apa? Kau benar-benar lucu. Kenapa nggak jadi komedian saja? Siapa yang duluan ninggalin suami dan anak? Sayang, aku benar-benar sadar salah. Jangan marah lagi, ya aku nggak akan berani lagi. Tapi anak juga butuh keluarga yang utuh untuk tumbuh. Aku sudah 18 tahun. Nggak masalah, ganti ibu tiri yang cantik. Zhang Qihang. Aku ini ibumu kandung, kok malah belain orang lain? Waktu aku tanda tangani perjanjian hidup mati. Nggak inget juga masih punya anak kandung seperti aku. Ayo begini. Nak, kamu sudah menemukan orang yang mencintaimu dan menikah. Ayah sungguh senang untuk kalian. Lihat, hari baik ini sudah ayah pilihkan untuk kalian. Kapan saja, kalau memungkinkan, cepatlah urus pernikahan ini. Menurutku besok saja daftar di kampung halamanmu. Betul, kalian juga sudah cukup umur. Ini semakin cepat semakin baik. Bu, Pak. Dia sudah 40-an, dan ini pernikahan keduanya. Bawa anak lagi. Menurutku sih, soal pernikahan ini perlu dipikirkan lagi. Apa ini? Lebih tua lebih baik. Lebih tahu menyayangi. Lihatlah, aku kan juga 5 tahun lebih tua dari ibumu. Pernikahan kedua bawa anak kenapa? Langsung jadi ibu tanpa susah. Dapat anak besar cuma-cuma. Orang lain mau pun tidak dapat. Bagus sekali kan? Aduh, lihatlah cucuku ini. Tampan sekali. Tapi pekerjaannya juga tidak bagus. Cuma supir taksi. Supir taksi bagus. Dia hafal semua jalan di kota ini. Kamu kan suka tersesat. Cocok sekali denganmu. Betul. Kalian jodoh yang ditakdirkan. Pasangan sempurna. Kalau begitu, aku pikirkan dulu. Paman, tante, kalian jangan khawatir. Aku akan merawat Zhang Yan dengan baik. Tenang saja.
Aku juga akan merawat ibu tiri yang cantik ini. Kamu harus patuh pada ibumu. Belajar yang rajin ya, anakku yang baik. Iya, tahu. Nak, ambil ini. Ada apa, bos? Setelah ujian masuk perguruan tinggi, kita latihan nyetir. Kalian tenang saja. Aku pasti diterima di Universitas Chongqing dulu.